Hai ya asdiqai, kaifa halukum jami'an? Arju ayakuna bisihati jayidan wa mutahamisina. Marhaban ya asdiqai, jumpa lagi di video saya. Kita masih membahas tentang buku bahasa Arab kelas 10 di bab 6, yaitu tentang at-ta'am wa syarab. Di video kemarin kita membahas tentang aspek qawaid dan kalam. Nah, sekarang kita akan membahas tentang aspek membaca dan menulis, yaitu membaca teks makanan sehat dan menulis teks terkait hal tersebut. Kita akan membahas tentang pentingnya gizi dalam makanan kita. Penasaran? Yuk simak pembelajarannya. Nah, pada tujuan pembelajaran qiraah, peserta didik dilatih untuk memahami berbagai jenis teks, baik teks tertulis maupun teks visual yang berkaitan dengan tema makanan dan minuman. Kemampuan merefleksi teks menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap isi teks yang akan dipelajari. Dengan susunan dzaraf zaman dan dzaraf makan, membantu peserta didik dalam memahami konteks informasi dalam teks. Sedangkan pada tujuan kitabah, peserta didik dilatih untuk menulis teks bahasa Arab dengan baik dan benar, mulai dari menyusun kalimat, paragraf, hingga wacana yang logis. Kemampuan ini mencakup kemampuan untuk mengurutkan ide secara logis dan menggunakan dzaraf makan dan dzaraf zaman dengan tepat dengan dalam tulisan. Ya asdiqai, coba deh ingat-ingat tadi kalian sahur apa aja. Pasti ada nasi, susu, sayuran, dan lain-lainnya kan. Nah, kenapa sih kita perlu makan dan minum? Apa yang terjadi kalau kita tidak makan dan minum? Nah, makanan dan minuman itu penting untuk tubuh kita. Dengan makanan dan minum yang sehat, tubuh kita jadi kuat dan ada energi. Nah, semua makanan dan minuman ini mengandung zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang makanan dan minuman, serta apa saja kandungan gizi yang ada di dalamnya. Baik, kita mulai ya pembelajaran kali ini. Undur waqra' wafham. Lihat, baca, dan pahami. Al-ghida'us sihyu, makanan sehat. Wal ghida'us sihyu, makanan sehat. Huwa al-ghida'u, adalah makanan alladzi yastamilu, yang mengandung ala iddati anasir, beberapa unsur. Wahia hidrokarbon, wa karbohidrat, wa burutin protein, wa vitaminu vitamin, wa milhul ma'dani garam mineral, wa maddatud duhniya zat lemak. Nah, al-unsurul awal, unsur yang pertama yaitu hidrokarbon, karbohidrat. Wa huwa yuzawidul jisma, menyediakan bagi tubuh bitaqati, energi, wal hararati, dan panas. Wa min at'imah, di antara makanan al-ghaniyah yang kaya bihi dengan karbohidrat, arruzu adalah nasi, wal qamhu gandum, wadaratu jagung, wa ghairuha, dan lain-lainnya. Al-unsur tsani, yaitu unsur yang kedua, al-burutin, protein, wa huwa min anasiril ghida as-sihyu, adalah unsur makanan sehat, al-muhimmati, yang penting, liyusa'idal insan, membantu manusia ala numui, dan untuk tumbuh, wal muqawamati, dan mencegah al-amrodi, penyakit, wa minal at'imah, dan di antara makanan al-ghaniyah tuh yang kaya bihi dengan protein, allahmu daging, wasamaku ikan, wal baidu telur, wal labanu susu, wa ghairuha, dan lain-lainnya. Al-unsur salis, yaitu unsur yang ketiga, al-vitaminu, yaitu vitamin, wa huwa unsuru minal mawaddil lazimah, adalah unsur dari bahan yang diperlukan li islahil khalaya, untuk memperbaiki sel-sel atalifatu yang rusak. Yujadu masalan, yang terdapat pada fi ba'dil at'imah, beberapa makanan, mislul khadrawat, contohnya sayur-sayuran, wal fakihatu, buah-buahan atau zijah yang segar, wal baidi, telur, wal kabidi, hati, wal labani, susu, wa ghairiha, dan lain sebagainya. Al-unsurur rabi, yaitu unsur yang keempat, al-mihlul ma'dani, yaitu garam mineral. Wa huwa daruriyun, garam mineral itu penting, linumui jismi, pertumbuhan tubuh, wa dawami sihati, untuk menjaga kesehatan, wa yujadu masalan, dan terdapat pada contoh filahmi, pada daging, filahmil ghanami, pada daging kambing, wasamaki, ikan, walabani, susu, wa ghairiha, dan lain sebagainya. Al-unsurul khamis, yaitu unsur yang kelima, huwa al-maddatud duhniyah, yaitu zat berlemak. Wahia mislul hidrokarbon, dia seperti karbohidrat.
tuzawidul jismi, yang menyediakan tubuh bil hararati, dengan panas, wa taqati, dan energi. Wa tujad, ya terdapat masalah misalnya pada fi ba'dil at'imah, dari beberapa makanan allati tastamilu, yang mengandung ala zaiti, dengan diantaranya minyak, wasamni lemak, wazubadati dengan mentega, wa ghairiha dan lain sebagainya. Walikai yakunu gidaul insan, agar makanan manusia asihiyu menjadi sehat, yajibu antahtawiya wajabatul yaumiyah, makanan sehari-harinya harus mengandung ala jamil anasiril gidaiyah as-sabiqah, seluruh unsur makanan sehat tadi. Walakin, tetapi la nansa an la nusrifa, jangan lupa agar kita tidak berlebihan fi ma'kulat, dalam makanan, wal masyrubat, dan minuman. Kama qala Allahu azza wa jalla, seperti firman Allah, wa kulu washrabu wa la tasrifu innahu la yuhibbul musrifin, yang artinya makanlah dan minuman dan jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Nah, setelah kita membaca teks Al-Ghidha'us Sihhi, kalian harus mengerjakan soal berikut ini ya. Yang pertama, mal at'imatul ghaniyatu bil burutin, makanan apa yang kaya dengan protein. Yang kedua, mal mawaddul mufidatu li islahil halayal jismi talifah, bahan makanan apa yang manfaat untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Yang ketiga yaitu alama datastamilul fakihatut tazajah, apa yang terkandung pada buah-buahan segar. Dan yang keempat, mada yajibu alal insani ditakuna wajabatuhu sihiyah, apa yang harus dilakukan oleh manusia agar makanannya menyehatkan. Nah, yang terakhir itu mahwa al-unsurul ladzi yuzawwidu jismal insan bil hararati wat taqati, unsur apa yang menyediakan bagi tubuh manusia dengan adanya panas dan energi. Selanjutnya terdapat soal lagi. Nah, ini soal kalian harus mengisi titik-titik ini dengan jawaban yang ada di kotak ini. Yang pertama yaitu tastamilul fakihatut tazajatu ala, buah-buahan segar mengandung titik-titik. Yang kedua, yastamilul baidu wassamaku ala, telur dan ikan mengandung titik-titik. Yang ketiga, yastamilur ruzu wadurratu ala nukta-nukta, yaitu beras dan jagung mengandung titik-titik. Yang keempat, yakulu hasanun kasiron fajismuhu, Hasan makan banyak maka badannya menjadi titik-titik. Yang kelima, yakulu afrodul usrati fi, anggota keluarga makan di titik-titik. Nanti kalian jawab yang ada di kotak ini. Al-ma'idatu, yaitu meja makan. Al-vitamin, vitamin. Ghurfatul akri, ruang makan. Al-burutin, protein. Al-hidrokarbon, karbohidrat. Saminun, gemuk. Al-matbah, dapur. Terkait keterampilan menulis, saya akan memberikan satu soal lagi. Di sini terdapat 5 kata. Nah, buatlah kalimat yang sederhana dari kata tersebut. Letakkan kata-kata berikut ke dalam kalimat yang bermanfaat. Setiap kalimat ada dzarofnya. Nah, yang pertama yaitu fakihatu, buah. 2, sihatu, kesehatan. Yang ketiga, holaya, sel. Yang keempat, al-at'imah, makanan. Dan kelima yaitu toqatu, energi atau kapasitas. Nah, saya juga punya satu kuis lagi. Nah, ini nanti ada linknya, nanti kalian klik di sini. Nanti saya tulis di deskripsi video ya. Nah, saya punya kuis untuk mengurutkan kata menjadi kalimat yang sederhana. Mudah ya, di sini dapat kalimat acak. Nah, kalian tinggal mengurutkannya. Jika benar maka kalian otomatis akan mendapatkan poin. Di sini terdapat 10 soal. Kalian boleh mencobanya sendiri ya, sendiri di rumah. Lihat teman-teman, kita sudah mempelajari banyak tentang unsur gizi. Seperti karbohidrat, protein, vitamin, garam mineral, dan zat berlemak. Jadi mulai sekarang mari kita selalu memilih makanan yang sehat dan bergizi dan menghindari makanan yang kurang sehat. Untuk mengukur pemahaman kalian pada materi hari ini, saya mengajak kalian semua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita bahas ya. Ada 4 pertanyaan, kalian boleh memilihnya. Kalian bisa berlatih mandiri
atau bisa menuliskannya di kolom komentar, nanti saya akan mengoreksinya. Jika ada bagian yang dari materi yang belum kalian pahami, jangan ragu untuk bertanya. Semoga pembelajaran pada kali ini bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.